Taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'atha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tentu kita sangat bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Sebagaimana biasa mengingatkan, kalau yang namanya nikmat adalah titipan, maka pastikan kita bisa memanfaatkan sebaik mungkin, karena titipan itu pada saatnya nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas peruntukannya. Maka semoga kita hari ini mendapatkan taufik untuk senantiasa bisa mengkonversi setiap nikmat menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa saya sampaikan juga, Quran surah Saba ayat 13 ketika Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sesungguhnya sedikit saja di antara hambaku yang bisa bersyukur kepadaku. Itulah mengapa kita disuruh berdoa, ya Allah jadikan saya termasuk orang yang sedikit itu. Maksudnya adalah orang yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca kitab tafsir, maka mengomentari tentang ayat tersebut dikatakan bahwa itu adalah kabar yang benar. Faktanya memang yang bersyukur kepada Allah itu sangat sedikit. Buktinya yang ngaji pagi juga sedikit. Padahal kalau kita lihat jumlah orang sekitar kita sangat banyak, tapi yang menyempatkan waktu untuk mau duduk di majelis yang tentu saja sangat bermanfaat insya Allah di kehidupan kita sangat sedikit. Maka sungguh sebuah kenikmatan yang besar ketika kita diberi ringan untuk bisa sholat berjamaah subuh, didudukkan di dalam majelis. Ini demi Allah adalah satu rezeki yang sangat besar yang tidak semua orang mendapatkan, bahkan terkategorikan sangat sedikit yang mendapatkan. Maka sekali lagi, ini adalah nikmat besar yang seharusnya kita rawat, dan mudah-mudahan kita istiqomah, yang dengan itu mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat lebih di masa-masa yang akan datang insya Allah. Pagi ini insya Allah saya menyampaikan tentang apa yang sebenarnya saya pengen bahas sejak lama, sejak pertama di sini berapa tahun yang lalu, cuma belum terlaksana. Ini insya Allah pagi ini saya mencoba memulai gitu. Tentu saja nanti selang-seling fikih sholat juga tetap dibahas, hadis arba'in juga tetap dibahas, kemudian tematiknya dibahas. Salah satunya yang dibahas adalah ini insya Allah. Menikah tentang kitab Ad-Da' wad-Dawa, penyakit dan obatnya, kalau diterjemahkan bebas ini, penyakit dan obatnya. Ini kitab yang sangat menakjubkan. Sebenarnya ada mukhtasornya, ada ringkasannya. Kalau kitab induknya, saya baca di versi bahasa Arabnya ini ada sekitar banyak sekali halamannya. Ada ratusan halaman. Kalau kita lihat terjemahnya itu hampir 700 halaman. Dulu ketika saya mempelajari ini, itu hampir setiap kali pertemuan itu saya menangis karena isinya itu menakjubkan sekali. Dan sebenarnya ini kebutuhan, ini kebutuhan banyak sekali orang-orang. Jadi judul kitabnya adalah Ad-Da'u wad-Dawa atau Ad-Da' wad-Dawa, penyakit dan obatnya. Lebih tepatnya sebenarnya penyakit hati sebenarnya yang jadi konsentrasi. Saya bacakan insya Allah. Saya bacakan terjemahnya. Segala puji bagi Allah dengan sebenar-benarnya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada hamba sekaligus nabinya beserta keluarga, para sahabat dan utusan-utusannya. Ini mukadimah dari pentahqiqnya. Amma ba'd. Beliau memulai dengan kalimat, sesungguhnya kitab Ad-Da' wad-Dawa karya dari Imam Al-A'lamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah
termasuk referensi terbesar dan terpenting dalam pembahasan tentang akhlak, tarbiyah, dan penyucian jiwa. Ini meliputi 3 hal besar itu ya. Jadi kalau jenengan pernah mendengar kitab Tazkiyatun Nufus, ya, kitab tentang penyucian hati, maka ini kitab besarnya sebenarnya, ini lebih besar dari itu. Di sini nanti kita akan bahas tentang berbicara tentang doa dan urgensinya, seberapa besar kebutuhan manusia terhadap doa, dan kaitannya dengan qadar atau takdir. Terkadang kita akan melihat di tengah pembicaraan tentang persoalan maksiat dan dampak negatifnya, sebagian kita sudah pernah bahas. Dulu saya nukil dari kitab ini tentang maksiat dan dampak negatifnya. Di antara dampak maksiat ya hati menjadi kotor. Jikalau orang berbuat maksiat maka nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Begitu dulu kita bahas. Bahwa ketika kita berbuat maksiat maka hati kita akan kena noktah hitam. Nuktatun sauda. Noktah hitam. Kalau itu dibiarkan lama maka akan jadi hitam seluruhnya. Istilahnya itu rona ala qulubihim. Jadi ada kondisi di mana hati kita sudah hitam sekali sehingga sangat sulit disembuhkan. Itu kalau satu titik enggak segera diistighfari maka akan jadi ron. Serta dosa-dosa dan bahayanya. Lalu beliau penulis membahasnya dengan panjang dan lebar. Terkadang kitab ini membicarakan persoalan syirik dan berbagai macam bentuknya. Jadi lengkap banget kitab ini, masya Allah. Baik dalam perbuatan, perkataan, kehendak dan niat. Kemudian beliau membahas kemusyrikan kaum Nasrani, juga kemusyrikan orang-orang yang mengambil perantara atau wasilah, serta syafaat dalam ibadah mereka. Nanti dibahas juga di kitab ini. Kemudian terkadang kita akan membicarakan tentang dosa-dosa besar dan dampak kerusakannya. Kita ada kitab namanya Al-Kabair, kitab tentang dosa-dosa besar. Sebagian menyebut yang sangat terkenal 99 dosa-dosa besar. Di sini juga disebutkan tentang apa dampak kerusakannya. Masya Allah. Terkadang kitab ini membicarakan tentang pintu-pintu kemaksiatan, baik berupa pikiran, perkataan pun langkah-langkahnya. Jadi kitab ini tuh mencegah orang untuk berbuat maksiat bahkan dari pintu-pintunya. Jadi saat dari yang mlebu niku pun dikasih warning. Ini loh pintu kemaksiatan itu dari sini. Yang berangkat dari pikiran, perkataan, kemudian step by stepnya. Masya Allah. Bahkan di kitab ini disebutkan tentang persoalan yang sesuatu yang mungkin di zaman itu tuh mungkin masih ya terjadi tapi nggak seperti sekarang. Tentang persoalan homoseksual. Di kitab ini dibahas nih tentang masalah liwat. Kemudian mohon maaf persetubuhan dengan binatang itu dibahas di sini. Jadi ya hadis menyebutkan tentang itu bahwa sangat mungkin terjadi hal itu. Hari ini kita melihat ya mohon maaf sesuatu yang dulu tabu sekali sekarang sudah terjadi. Kita tahu ada keadaan di mana terjadi incest, saudara dengan saudara. Jadi orang itu bisa berubah fitrahnya ketika diperlihatkan sesuatu yang terus menerus. Bahkan bisa jadi seorang anak dengan ibunya terjadi. Di sini dibahas nih, bayangin ini sudah 700 tahun yang lalu kalau di Hijriah ini, karena sekarang 1500-an 1400 sekian. Ini kalau nggak keliru 800-an. Itu sudah bicarakan tentang hal ini. Padahal waktu itu belum ada medsos, belum ada orang terbuka di mana-mana, ya kan? Sekarang anak-anak kita itu melihat gambar yang terbuka itu tiap hari konsumsinya, nggak bisa enggak, ya enggak? Setiap hari sekarang itu. Zaman saya aja dulu belum kan, zaman kita belum ada HP kok. Saya itu mengenal HP itu semester
di waktu di MIPA semester 2 baru ngerti ada HP itu pun HP yang kotak itu kan, yang punya orang istimewa banget waktu itu. Nah sekarang anak kita semuanya dikonsumsi ini, subhanallah. Kemudian juga disebutkan tentang tingkatan-tingkatan hubbi, tingkatan-tingkatan cinta. Kemudian dampak negatif dari mencintai idolanya. Ini juga disebutkan di dalam kitab ini, masya Allah. Jadi lengkap banget. Demikianlah, begitu banyak permasalahan yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim secara panjang dan lebar. Beliau memaparkan berbagai hal, baik yang halus, yang tersirat maupun yang tampak atau tersurat dari hakikat ilmu, disertai dengan penjelasan tentang pengawasan dan pengoreksian ulang terhadap jiwa. Semua pembahasan ini membuat penuntut ilmu tidak mungkin tidak untuk membutuhkan kitab ini, pasti sangat butuh kitab ini. Maka dulu di Mahat itu di antara SKS yang kita ambil ya kitab ini, dan biasanya kita ngambil berulang-ulang dan nggak pernah selesai gitu. Diulang-ulang juga nggak pernah selesai gitu. Jadi ini pelajaran yang panjang. Kitab ini telah dicetak ulang awalnya pada tahun 1282 Hijriah di Mesir, lalu dicetak lagi untuk penerbit lain pada tahun 1346 Hijriah, ya sekitar 200-300 tahun yang lalu berarti. Judul yang tertera dalam dua cetakan tersebut adalah Al-Jawabul Kafi, liman sa'ala anid dawa isyafi. Jadi intinya nih kalau disingkat ya kira-kira judulnya penyakit dan obatnya gitu. Ada wadawa gitu. Selaku penulis, Ibnul Qayyim tidak pernah memberikan judul karya ini dengan salah satu dari kedua judul tersebut. Baik yang panjang maupun yang itu hanya dari murid-muridnya. Kedua judul tersebut diberikan untuk sebuah karya yang sama, yaitu yang ditulis oleh Ibnul Qayyim sebagai jawaban terhadap soal yang diajukan kepada beliau. Jadi kitab ini tuh ditulis gara-gara enten tiang tanglet. Pertanyaannya pendek, jawabannya 700 halaman. Pertanyaannya tuh hanya pertanyaan pendek, tapi karena beliau seorang ulama, jawabannya itu 700 halaman. Saking berilmunya beliau. Adapun judul Ada Wadawa lebih dikenal sebab judul tersebut dibuatkan oleh para penyusun biografi beliau seperti Al-Hafiz Ibnu Rajab. Ibnu Rajab juga tokoh besar nih, saya baca beberapa kitabnya. Ibnul Ahmad dan As-Sawqani. Beliau menyebut kitabnya Ibnul Qayyim dengan istilah Ada Wadawa. Nah itu pengantar dari pentahqiqnya. Kita sekarang masuk ke kitabnya. Pertama, penulis membuat kata pengantar dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Syekhul Islam Al-Imam Al-Alamah Al-Mutqin Al-Hafiz Kritikus Ulung Samsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Syekh Taqiyuddin Abi Bakar, itu namanya, yang lebih dikenal dengan nama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Semoga Allah senantiasa memberikan tambahan karunia kepadanya, rahimahullahu ta'ala. Suatu ketika mendapatkan pertanyaan, beliau mendapatkan pertanyaannya adalah jadi beliau ditanya, apa nasihat dan saran para ulama, semoga Allah meridhoi mereka semua, radhiyallahu anhum ajma'in, kepada seseorang yang, nah ini jangan perhatikan, ini pertanyaan ini menghasilkan 700 halaman jawaban. Suatu ketika beliau mendapat pertanyaan, apa nasihat dan saran para ulama kepada seseorang yang tengah ditimpa suatu cobaan, ditimpa apa? Suatu cobaan,
Sementara orang itu menyadari apabila cobaan tersebut terus berlangsung, maka ia akan merusak dunia dan akhiratnya. Orang ini telah berusaha dengan segala daya dan upaya untuk menanggulanginya, Namun cobaan tersebut justru bertambah parah dan kian menjadi-jadi. Maka bagaimanakah cara menghindari cobaan itu dan menyingkirkannya? Itu pertanyaannya. Pertanyaan itu menghasilkan jawaban 700 halaman. Bagaimana pendapat para ulama radhiyallahu anhum ajma'in? Berarti dia berharap kumpulan para ulama tentang seseorang yang mendapat cobaan, yang cobaan itu dia mengkhawatirkan terhadap dirinya akan rusak dunia dan akhiratnya, dan orang ini sudah berusaha untuk menanggulanginya dan menyingkirkannya, tetapi nggak berhasil. Masya Allah ya. Itu pertanyaannya ya. Nanti kita akan jabarkan sedemikian besar pertanyaan itu ya. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada orang yang mengulurkan pertolongan untuk membantu sesamanya yang tengah tertimpa bencana. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Ini kan orang kena bencana ya. Jadi orang terkena bencana ditolong, maka Allah akan menolong orang yang menolong senantiasa. Demikian juga nih, ada orang yang susah banget nih, kena cobaan. Ini persoalan sebenarnya utamanya persoalan penyakit hati ini. Ada orang, mohon maaf, suka nonton film porno misalnya. Dia tahu itu dosa. Dia tahu dia dosa dan itu akan membuat rusak hidupnya, dunia akhiratnya, ya kan? Kebiasaan itu. Tapi dia itu nggak bisa keluar dari itu. Kalau ada kesempatan nonton lagi, Ada orang tahu tentang riba, ya kan? Dia pengen keluar dari riba, tapi nggak bisa lagi, terjebak lagi, gitu loh. Maka dia menyadari bahwa dirinya itu berpotensi untuk hancur. Ada orang naudzubillah pezina, dia pengen keluar, tapi nggak bisa, balik lagi, gitu. Dan itu bisa menghancurkan kehidupannya. Atau bahkan di sini disebutkan tentang penyakit badan juga. Subhanallah. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Berilah fatwa kepada kami, semoga Allah memberikan rahmat dan ganjarannya kepada Anda. Beliau kemudian menulis jawaban. Nah ini jawabannya nih, mulai dari kalimat ini. Dalam Sahih Bukhari tercantum sebuah hadis yang dikutip dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu sifaan." Jadi dasar dari jawaban seluruhnya ini berangkat dari hadis ini. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit da'an illa kecuali anzala diturunkan lahu kepadanya obatnya. Bahwa ternyata kalau Allah menurunkan penyakit itu pasti disertai obatnya. Jadi semua penyakit itu ada obatnya sebenarnya. Ini penyakit jiwa maupun penyakit badan. Berdalil dengan hadis ini. Ma anzalallahu da'an illa anzala lahu sifaan. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan dia juga menurunkan obatnya. Penyakit apapun pokoknya ini. Disebutkan juga dalam Sahih Muslim, tadi dalam Sahih Bukhari, dari Jabir bin Abdillah, ia menyatakan bahwa Rasulullah bersabda, likulli setiap likulli da'in dawa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Fa'idha usiba dawa'u da'. Apabila obat tersebut sesuai dengan penyakitnya, maka ia akan sembuh dengan izin Allah. Baro'a biidnillah. Maka obat itu akan menyembuhkannya atas izin Allah. Jadi masalah pengobatan, masalah pasporan obatnya aja nih. Saya kemarin waktu
Ini sampai sekarang masih yang ini apa namanya? Keringan itu, kepas-kepas itu. Berjalan cukup lama gitu. Kalau tanya ke setiap orang selalu jawabannya mesti terkait dengan saraf tepi. Itu kurang vitamin B kompleks. Gitu. Saya belilah itu yang IP itu yang vitamin IP yang murah itu B kompleks itu. Saya konsumsi gitu. Tapi karena belum yakin banget jadi kadang-kadang konsumsinya 3 hari sekali gitu. Saya itu masih takut banget lihat tablet itu. Tapi akhirnya saya habis mungkin 1 botol lah itu. Berkurang memang, berkurang. Setidaknya di bagian-bagian lain yang di sini pegel-pegel itu hilang memang. Nah kemudian saya kemarin waktu malam apa kemarin malam Rabu nih, saya sholat isya di Al Yakin, kemudian ternyata ada pengumuman keseripahan orang meninggalnya hari kemarin jam 8 pagi, ketahuannya jam 4 sore hari berikutnya. Ini orang tinggal sendirian, padahal dekat sama masjid. Jamaah masjid ini. Karena hidup sendirian, nggak punya istri, meninggal sendirian. Ya jadi rame kan, karena harus lapor polisi dan sebagainya kan. Nah saya akhirnya ikut di situ, ngombyongi sama sholat juga di situ. Kemudian ketemu teman lama gitu, cerita tentang kebas-kebas. Gitu. Beliau cerita, yang paling cepat itu Ustaz adalah pakai daun kelor. Saya udah pakai daun kelor sekian waktu ya. Mungkin caranya yang keliru gitu. Ya gimana caranya? Masak air sampai mendidih, ambil, jangan dalam kondisi nyala api. Masukkan segenggam, biarkan 7 menit, jangan lebih loh ya. Saya kalau masak 10 menit nanti kopior-kopior. Saya coba ternyata memang membantu. Kata beliau, karena beliau orang dari apa yang obat-obatan itu fakultas farmasi dari farmasi UGM. Beliau cerita itu tuh kandungan vitamin B kompleks dan kalsiumnya tinggi banget saat itu mengalahkan IP jauh. Dicoba aja gitu. Oh gitu. Nah ini kalau mungkin itu tepat maka kata Rasulullah baro'a biidnillah, pasti penyakit itu akan sembuh jika pas obatnya. Jadi tugas kita memang menemukan obat yang tepat. Jadi setiap penyakit ada obatnya. Apabila obat tersebut sesuai dengan penyakitnya, maka ia akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang obatnya itu di depan kita. Kakak saya yang jualan roti itu, di depan rumah itu ada tanah kosong. Belum tumbuhan yang rumput itu. Dicabutilah sama yang punya toh itu. Suatu ketika cerita, Mas, saya itu nyesel banget dari kemarin nyabuti. Lah kenapa? Ternyata yang di sini kemarin itu obat untuk saya. Jadi, saya nggak tahu namanya rumput apa itu, yang jika dimasak itu bisa menghilangkan penyakit yang dia derita pokoknya, penyakit berat yang dia derita. Kemudian disebutkan pula dalam Musnad Imam Ahmad, ini jadi referensinya banyak nih. Tadi pertama di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ini di Musnad Imam Ahmad. Dari Usamah bin Syarik bahwasanya Nabi bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah, lam yunzal, tidak menurunkan penyakit, illa anzalalahu sifaan, kecuali dia juga pasti menurunkan obatnya. Alimahu man alimahu, ini diketahui oleh sebagian orang. Alimahu man alimahu, ini diketahui oleh sebagian orang. Wa jahilahu man jahilahu, dan ini tidak diketahui oleh orang yang lain. Jadi soal obat ini ya sebagian orang tahu, sebagian orang tidak tahu. Makanya ada tabib, ada dokter nih, ada ilmu kedokteran. Dokter jiwa sama dokter badan. Dalam lafaz lain disebutkan, sesungguhnya Allah tidak meletakkan suatu penyakit
melainkan dia juga meletakkan obatnya, pasti. Kecuali satu penyakit. Jadi semua penyakit ada obatnya, kecuali satu penyakit. Para sahabat bertanya, penyakit apakah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ketuaan. Apa? Penyakit tua. Itu nggak ada obatnya. Jadi sesungguhnya Allah meletakkan penyakit sekaligus obatnya, kecuali satu yang nggak ada obatnya. Apa itu ya Rasulullah? Penyakit tua. Kalau tua tuh nggak ada obatnya, jadi kan nggak bisa mundur, mesti dari tua. Pasti semakin dekat dengan kematian, pasti. Siapa namanya? Fudul bin Iyad bertanya, umurmu yang jenengan saat ini pinten? Suida. Oh, berarti kamu sudah berjalan 60 tahun dan sekarang ketemu oleh Gusti Allah. Iya, kalau sudah di atas 60 ya sudah dekat. Sudah dekat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi memang penyakitnya nggak ada obatnya. Kita ya semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Maka persiapkan sangunya. Dalil-dalil tersebut mencakup semua penyakit yang terdapat di hati. Jadi ini cakupannya, cakupan kitab ini tuh mengobati penyakit hati, dan penyakit badan, gitu, yang dibahas. Makanya 700 halaman. Ada kan orang yang sakit badan sampai bunuh diri, ada nggak? Saya pernah ceritakan ke jenengan, tetangga, padahal anak-anaknya pegawai kesehatan semua tuh. Punya rumah 2, jejer perumahan. Ini orang sakit nih, sakitnya mungkin cukup membuat dia menderita, entah senut-senut atau apa. Setelah pensiun dia hanya di rumah. Kemudian suatu ketika dia ke samping rumah yang samping, dipikirnya ya lagi istirahat, gantung diri ini, karena nggak kuat menahan sakitnya. Makanya tadi dikatakan pertanyaannya apa? Ada orang mendapatkan cobaan, dia khawatir cobaannya itu menghancurkan kehidupan dunia dan akhiratnya. Ini terjadi, dan itu berulang kali terjadi, apalagi di luar negeri. Di luar negeri orang sakit rasanya tidak ada harapan kesembuhan, bunuh diri kalau orang di luar negeri yang punya agama. Jadi ini kitab ini mencakup semua obat dari tiap-tiap penyakit tersebut. Sebagai contoh, ini contoh pertama, jangan perhatikan betul. Ini poin kita hari ini. Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan bahwa kebodohan adalah penyakit. Kata Rasulullah, kebodohan adalah suatu penyakit. Ini sebenarnya kalau dengan bahasa Arabnya diterjemah per kata itu menakjubkan, karena bahasa Arab itu pengayaannya luar biasa. Tapi tentu saja terlalu lama gitu. Kalau di pondok seperti itu, ya terlalu lama. Ini aja kalau dibahas sampai selesai mungkin tahun rampung. Kalau sepekan sekali. Jadi Nabi pernah menyatakan bahwa kebodohan adalah suatu penyakit. Lalu beliau menjelaskan bahwa obatnya adalah bertanya kepada ulama. Gitu. Matur nuwun, Pak. Masya Allah. Jadi sekali lagi Rasulullah menyebut, dan ini disebut di bagian pertama dari kitab ini. Penyakit pertama adalah penyakit kebodohan, kejahilan. Obatnya adalah bertanya kepada orang alim. Makanya jangan pernah malu bertanya. Kemudian dicontohkan satu kisah yang menakjubkan. Abu Dawud dalam sunannya mencantumkan sebuah hadis dari Jabir bin Abdillah. Beliau mengisahkan, saya waktu membaca hadis ini dulu getun banget. Maunya jangan dengerin ini. Getun, jangan mesti getun mendengarnya. Pokoknya andai jenengan jadi orang, jadi mereka jenengan getun. Bayangin, kami pernah mengadakan suatu perjalanan, para sahabat. Pada suatu saat salah seorang dari kami tertimpa batu besar dan luka. Perjalanan, salah seorang di antara mereka terkena batu. Zaman dulu di Saudi banyak hal, bisa saja ada batu jatuh dan kepalanya luka cukup parah. Lucunya nih, memang harus kisah terjadi. Orang itu
bisa tertidur orang itu dan mimpi basah. Bayangin, itu kan sesuatu yang aneh nih. Orang terluka parah mimpi tidur dan mimpi basah. Ia bertanya kepada sahabatnya, apakah menurut kalian aku telah mendapatkan keringanan untuk bertayamum karena saya luka-luka sebagai pengganti mandi junub? Bayangin, orang luka parah saja masih mikirin bersuci. Ini diantara moral yang harus kita pikirin betul. Kadang-kadang kita baru sakit sedikit udah males. Sholat yang polah, wudu wegah lah. Bayangin, orang ini mengatakan, sudahkah kondisi saya ini termasuk yang mendapatkan keringanan untuk bertayamum sebagai pengganti mandi? Subhanallah. Mereka menjawab, menurut kami kamu tidak mendapatkan keringanan sebab kamu masih bisa memakai air. Ia pun mandi dan akhirnya meninggal. Jadi kemasukan air lukanya, gimana nggak meninggal? Subhanallah. Ketika kami mendatangi Nabi Muhammad SAW dan memberitahukan tentang hal tersebut, beliau berseru, mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membinasakan mereka. Begitu bahasa Rasulullah. Getun buatan. Ani dengan orang yang ditanya itu getun buatan. Ini ancaman bagi orang yang tidak tahu, sok-sok tahu menjawab soal, padahal nggak berilmu. Bahayanya luar biasa, bisa membunuh orang dengan sesuatu yang keliru. Mengapa mereka tidak bertanya bila tidak mengetahui, kata Rasulullah? Bayangin, sesungguhnya obat dari kebodohan adalah bertanya. Seharusnya ia cukup bertayamum saja. Caranya dengan menutupi bagian yang luka tersebut dengan secarik kain, lalu mengusap atasnya, baru kemudian mengguyur anggota tubuhnya yang lain dengan air. Bayangin, pertanyaan dijawab oleh orang yang tidak berilmu, orang yang bodoh, bisa mengakibatkan kematian. Ini contoh nyata dalam bentuk fisik. Berarti sama, semua penyakit yang lain pun, penyakit jiwa kah, itu kalau kita bertanya kepada yang keliru itu bahaya banget. Bahaya banget. Walaupun sekali lagi, obat dari ketidaktahuan adalah bertanya. Dan hari ini tuh bertanya ke AI. Apa takutnya karo ChatGPT. Subhanallah. Bahkan sekarang ada boot, ada mesin software yang bisa membuat skripsi. Subhanallah. Saya baru lihat soal itu. Amar yang beritahu, ya, ini ya, orang sekarang kuliah tuh kayak gini ya. Mau bikin skripsi gampang banget gitu. Tinggal bikin deskripsi nanti bikinin. Subhanallah, lagi tadi mau bodoh banget gitu. Kabeh dilakoni kalau mesin. Orang mau bikin perjanjian, Pak Wangi ya. Perjanjian antara dua orang, saya menyewa rumah. Tolong buatin ya. Perjanjiannya lengkap banget, masalah-masalahnya lengkap banget. Kita dulu harus nyusun satu-satu. Makanya zaman sekarang itu subhanallah. Jadi moralnya dari kisah tadi itu jelas nih bahwa obat dari ketidaktahuan adalah bertanya. Makanya ngaji itu penting banget. Udah tua nggak ngaji lah terus gimana? Sudah deket waktunya menuju Allah, sudah hampir mati, belum tahu banyak hal, at-tahiyat belum benar, al-fatihah belum benar. Lah terus kita bagaimana nasibnya? Lihat orang ini tadi, saya merasa punya penyakit yaitu kebodohan. Salah satunya yang bisa jadi itu membinasakan saya karena bodoh. Dia beribadah tanpa ilmu, rajin ibadah tapi nggak tahu ibadah ini benar apa enggak, kan masalah banget itu. Sementara waktu sudah tinggal sedikit, sebagaimana kisah Fudail bin Iyad, umurmu piro suwita, berarti kowe wis meh tekan. Orang ini mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, dan terus kudu piye saya? Maka gunakan waktu yang sempit itu untuk berbuat baik. Salah satu caranya adalah menghilangkan kebodohan dengan duduk di majelis ilmu. Nggak bisa enggak. Sayangnya yang mau duduk di majelis ilmu itu sedikit. Sebagaimana tadi disebut di dalam Quran surah Saba ayat ke-13. Wa qalilun min ibadiya syakur, sedikit di antara hambaku yang mau bersyukur kepadaku. Buktinya sekarang subuh kayak gini berapa orang yang ngaji? Sisanya masih santai. Sementara kematian sudah menjelang. Ya kalau udah 60 lewat udah menjelang kematian. Kita mau kemana?
Makanya Allah menyebutkan dalam Quran surah An-Nisa 69 dikatakan wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah sebaik-baik teman. Siapa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasolihin. Cari teman soleh. Kalau sudah tua itu benar-benar harus cari teman yang mengajak kepada kesolehan. Allah yang menyebut dalam Quran surah An-Nisa 69. Al-Quran juga merupakan obat. Hal ini sebagaimana dijelaskan Allah dalam firman-Nya Quran Fussilat ayat ke-44. Dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa, dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing sedang Rasul adalah orang Arab? Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan obat penawar bagi orang-orang yang beriman. Jadi Allah menyebut di dalam Quran surah Fussilat, Al-Quran itu adalah petunjuk dan obat penawar bagi orang-orang yang beriman. Dalam firman-Nya yang lain, Quran surah Al-Isra ayat 82, dan kami turunkan dari Al-Quran apa-apa yang menjadi obat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini Masya Allah, kitab ini tuh menakjubkan ya. Masya Allah ya. Lafaz min ya, dalam ayat tersebut adalah untuk menunjuk jenis, bukan untuk menunjukkan makna sebagian dari. Sebab Al-Quran seluruhnya merupakan rahmat sekaligus obat penawar, sebagaimana dijelaskan pada ayat sebelumnya. Ia adalah obat penawar bagi hati dari penyakit kebodohan, keraguan dan kebimbangan. Kalau ada kebodohan, keraguan dan kebimbangan, kembali ke Al-Quran, pahami Al-Quran, pasti sembuh. Allah sama sekali belum pernah menurunkan suatu obat penawar pun dari langit yang lebih bermanfaat, lebih komprehensif dan lebih mujarab dalam menghilangkan penyakit daripada Al-Quran. Jadi berinteraksi dengan Al-Quran itu akan sangat menyehatkan kita. Bahkan termasuk sehat secara fisik, karena ruqyah itu dengan ayat-ayat Al-Quran. Saya nih, ketika meruqyah orang, yakin ini akan dapat manfaat, tapi selalu saja ekspektasinya itu lebih dari yang saya kira. Al-Quran itu bisa jadi penawar bahkan untuk penyakit-penyakit yang berat seperti itu, termasuk untuk penyakit badan. Kita tahu nih, di ruqyah dengan Al-Fatihah orang sembuh dari tersengat kalajengking. Itu kan penyakit fisik, dan kita harus yakin itu karena ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja kita kadang-kadang kurang memahami. Ini kabar yang benar, baik secara dalil maupun secara pengalaman. Maka para ulama menyebut ini kabar yang benar, baik secara dalil maupun secara pengalaman. Kata mereka begitu, karena mereka mengalami betul bahwa sakitnya sembuh dengan Al-Quran. Gitu. Ada sebuah riwayat dalam As-Sahihain dari Abi Sa'id, ia bertutur, sebagian sahabat Nabi pernah mengadakan perjalanan ketika tiba di sebuah perkampungan Arab. Mereka pun meminta penduduknya untuk menjampu mereka, tetapi penduduk dusun itu menolaknya. Tidak lama kemudian dan seterusnya yang di situ disebut tentang ruqyah dengan Al-Fatihah. Ini termasuk dalil bolehnya mendapatkan bayaran dari ruqyah ini, karena ini yang ruqyah minta bayaran kambing. Nah, ini mukadimah. Kita sudah masuk ke bagian awal dari kitab ini. Jadi poin hari ini, di antara penyakit yang disebut pertama adalah penyakit kejahilan atau kebodohan, yang obatnya adalah bertanya, obatnya adalah duduk di majelis, obatnya adalah ngaji. Maka mudah-mudahan ke depan kita diberi kemudahan oleh Allah untuk berusaha memahami seluruhnya. Ini kitab yang sangat panjang, ya nanti kita selang-seling dengan yang kita pelajari, hadis arba'innya kita pelajari, sholatnya kita pelajari, tematiknya kita pelajari. Semoga Allah bimbing kita semua, Allah sayangi kita semua, dan mudah-mudahan bagi yang mengalami penyakit diangkat sakitnya, yang susah diangkat susahnya, dan mudah-mudahan sisa umur selalu di dalam kebaikan, insya Allah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.